Infakkanlah sebagian harta kamu dari sesuatu rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang seorang di antara kamu kematian, dan dia berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkan ajalku walaupun hanya sesaat, walaupun hanya cuma 1 detik. Aku ingin melakukan sedekah dan aku termasuk dari golongan orang-orang soleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Apabila ajal telah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menundanya. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Audio Jungle. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidul ahad lillahi samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, man sadal khalilu wal karimu al-matbu'u a'zamu biwasatatil kubra linailil maqamil azim. Allahumma salli wa sallim ala abdik wa rasulik Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum fa'idun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Jami' Ruhul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur, syihat wal afiat, ketetapan iman dan Islam kita, taufik dan hidayah, serta inayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salatul Jumat di Masjid Jami' Ruhul Jihad, sekaligus meningkatkan kadar dan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh harapan dan iringan doa, mudah-mudahan kita bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia penuh dengan ujian dan rintangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan Allah taala bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia yang telah Allah ciptakan sebagai makhluk yang amat sempurna yang Allah ciptakan di antara para makhluk yang telah Allah ciptakan. Allah terangkan di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang amat sempurna. Ma khalaqa khalqan abdalu min aqli. Tidak ada yang paling sempurna dari makhluk yang telah Allah ciptakan kecuali Allah Ta'ala memberikan akal pikiran, yaitu ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada manusia. Manusia menempati alam dunia ini sebagai khalifah karena Allah Ta'ala Maha mengetahui hanya manusialah yang bisa berhak hidup di alam dunia ini sebagai khalifah, mengatur semua kehidupan di alam dunia yang nyata. Karena manusia diberikan ilmu pengetahuan yang luas, kekuatan zahir maupun batin. Karena manusia mempunyai sifat sosial, saling membantu, tolong menolong di antara mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebab rezeki, keluasan rezeki adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yu'tihi may yasha. Dialah Allah akan memberikan kepada hamba yang Allah kehendaki, yubsitu wa yuksit. Dialah Allah yang membentangkan rezekinya, dan Allah Ta'ala akan menyempitkan hamba yang Allah kehendaki. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup syukur kita kepada Allah dengan bertasbih, dengan memuji kebesaran Allah,
dengan membaca Al-Quran, dengan membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak ibadah, itu tidak cukup ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, kecuali kita berbagi kepada sesama, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ini bulan Muharram, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Banyak para donatur, para agniya memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Rasul untuk berbagi kepada yatim dan duafa. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah taala berfirman dalam surah Al-Quran, yas'alunaka 'anil yatama qul islah lahum khairakum wa antu khalitu fa ikhwanukum. Suratul Baqarah ayat 220. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad perihal anak yatim. Kamu katakan kepada mereka, jika kamu mengurus mereka, sungguhnya baik bagi kamu. Jika kamu mau bergaul dengan mereka, sungguhnya mereka itu sebagian dari saudara kamu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian belanjakan hanya Allah lah yang akan mengganti. Kecil yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan daripada anak duafa dan yatim, dari sebagian rezeki yang kita keluarkan, akan tetapi manfaat yang sangat besar bagi orang yang menerima, bagi mereka yang mempunyai kekurangan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, perumpamaan infak dan sedekah yang kita keluarkan, Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin ma tuhabba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah sama seperti satu benih. Satu benih ini akan tumbuh 7 tangkai. Satu tangkai ini berbuah 100 buah, dan Allah melipat gandakan orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah sangat luas karunia-Nya dan lagi Maha mengetahui. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Siapa saja yang datang kepadaku, kata Allah, dengan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan, sampai 700 lipat ganda yang Allah lipat gandakan pahalanya dengan apa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah Ta'ala sangat luas karunia-Nya dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Itu perumpamaan kita membelanjakan harta kita di dalam infak dan sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada sesama. Berbeda lagi yang namanya wakaf. Wakaf itu pahalanya terus menerus mengalir, walaupun orang itu telah meninggal dunia. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jutaan kali lipat, bahkan miliaran lipat yang Allah berikan, walaupun orangnya telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan amal jariyah. Makanya orang-orang tua kita dulu, apabila ada pembebasan yang namanya tanah wakaf untuk dijadikan madrasah, tunas bangsa masa depan, yang masa depan umat Islam, yang masa akan datang penerus para bangsa, maka orang-orang tua kita berlomba-lomba untuk memperluaskan madrasah dan bangunan-bangunan yang indah, yang bagus, untuk para pemuda-pemuda generasi kita di masa yang akan datang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sangat luas, didasari ilmu agama. Begitu juga di dalam meluaskan yang namanya wakaf berupa tanah, pembangunan masjid dan musola, pembangunan lahan parkir untuk masjid, ataupun bangunan masjid yang dibangun seperti Masjid Ruhul Jihad. Ini kesempatan bagi kita untuk mensisipkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan wakaf. Sebagian harta kita pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 265, Allah taala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan bi anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabiha wabilun wa atat ukula di'afain
fa illam yusibha wabitun wa illam yusibha watulun wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meneguhkan hati mereka. Sama seperti kebun yang tumbuh di lereng-lereng gunung yang udaranya begitu sejuk, tanahnya begitu subur, disiram dengan air hujan, maka kebun itu akan menghasilkan 2 kali lipat dari buahnya. Kalau tidak disiram dengan air hujan yang lebat, cukuplah disiram dengan air yang disiram dengan hujan gerimis. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui, dan Allah Ta'ala wa ma taf'alu min basir, dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Perumpamaan yang namanya kebun yang ada di lereng gunung, 1 kali saja kita tanam, walaupun kita biarkan udara yang begitu bagus, tanahnya yang begitu subur, tidak perlu disiram dengan irigasi, tidak perlu diberikan pupuk yang bagus supaya tumbuh pohon ini tinggi dan besar dan berbuah, cukup disiram dengan air hujan yang lebat. Kalau air hujan lebat tidak turun, cukuplah dengan gerimis hujan. Begitulah perumpamaan orang yang mewakafkan sebagian hartanya di dalam Allah. Sedikit kita infakkan sebagian hartanya di dalam wakaf pembangunan masjid ini, selagi masjid ini berdiri kokoh, selagi dipergunakan oleh kaum muslimin dan muslimat di dalam berbuat ibadah, jangankan orang sholat ataupun zikir, tahmid dan etika, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semut yang lewat di masjid ini ditutung pahala bagi orang yang memberikan wakafnya. Begitu juga orang-orang yang melihat masjid ini akan mengandung pahala yang Allah berikan kepada orang yang melihat masjid ini. Begitu pula apalagi orang yang menyisipkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan sedikit harta kita di dalam pembangunan masjid wakaf ini, pasti pahalanya akan berlipat ganda. Allah akan berikan pahala keberkahan dari sisa umur kita dengan umur panjang di tetapan iman dan Islamnya. Diberikan keberkahan dari apa yang kita sisipkan, Allah akan ganti dengan berlipat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang memberikan wakaf di dalam pembangunan ini. Makanya khusus yang Allah berikan, enggak semua orang bisa diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampir menuju masjid ini, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Karena Allah kepengen orang-orang yang menyisihkan hartanya dalam pembangunan masjid ini, Allah akan lihat dia nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang yang banyak hartanya, orang yang lewat di samping masjid kita, di warung sila ini bermacam-macam mobil yang mewah, tapi jarang di antara mereka mengeluarkan uang, karena Allah enggak pengen dirinya mereka berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang kaya, hartanya begitu banyak, tapi amaliyah sangat sedikit, diimpakkan sebagian hartanya di dalam Allah, dikumpulkan hartanya. Kakala dia mau meninggal dunia, dia menjerit dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah gambarkan di dalam ayat Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Impakkanlah sebagian harta kamu dari sesuatu rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang seorang di antara kamu kematian, dan dia berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkan ajalku walaupun hanya sesaat, walaupun hanya cuma 1 detik. Aku ingin melakukan sedekah dan aku termasuk dari golongan orang-orang soleh. Wala yuakhirullahu nafsan ijaja ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Apabila ajal telah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menundanya. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, sebelum ruh
dan jasad kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berjuang para sahabat membela agama Allah taala dan rasulnya. Mereka perang di jalan Allah taala, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan orang-orang yang dicintai, mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pula kita sebagai generasi dari orang-orang tua kita dahulu, mereka memakmurkan masjid, mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda mereka korbankan untuk membangun sarana masjid sebagai pondasi akidah bagi umat Islam sekitar masjid ini. Kita sebagai generasi, orang tua kita hidup sederhana, sekolah pun gak ada yang lulus, paling sekolah SR doang, kelas 2, kelas 3 selesai. Asal dia bisa ngaji, dia bisa berhitung, kemudian mereka berdagang. Tapi berdagangan mereka sukses, berdagangan mereka maju dan berkah. Kenapa? Dari sebagian rezeki yang dimiliki ada kewajiban hak yang wajib dikeluarkan, zakat, infak dan sedekah. Begitu pula kita sebagai generasi orang-orang tua kita, rumah kita enggak beli, tanah kita enggak pernah sewa, itu warisan dari orang tua kita dulu. Tinggal kita menjaga dan merawatnya. Kemudian kita ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita dahulu dari rezeki yang kita keluarkan. Kita keluarkan infak dan sedekah, ataupun kita jadikan wakaf bagian harta kita untuk menyenangkan orang tua kita yang ada di alamul barzah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna sedekah litudfi'u min ahli hararal kubur wa inna ma yastadillul mu'minu yaumal qiyamah fi dhilli sedaqati. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan penghuni dari panasnya kuburan. Begitu pula sungguhnya sedekah itu akan menaungi seorang mukmin yaumul qiyamah di dalam sedekahnya. Kalau kita sayang kepada orang tua kita di alamul barzah, bagaimana kehidupan mereka di alamul barzah? Apakah termasuk orang yang bahagia di alamul barzah? Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, ataupun sebaliknya hufratun min hufarin niran, ataupun lubang daripada lubang api neraka. Hanya bisa memadamkan satu titik dari lubang api neraka yang akan keluar di dalam kuburan mereka, kecuali ditutupi dengan sedekah. Hendaknya kita ingat kebaikan orang tua kita, sisipkan sebagian harta kita, kita sisipkan untuk pembangunan masjid Ruhul Jihad, kita jadikan sedekah pahala untuk orang tua kita yang telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah taala ketuk hati kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, mereka berjalan dan melihat pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan Allah ketuk dengan taufik dan hidayah, dan Allah buka pikirannya, kemudian mereka bisa mensalurkan dari infak, sedekah dan wakaf untuk mensukseskan pembangunan Masjid Jami' Ruhul Jihad. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsana kalam wa dhanidham kalam Allahil malikil alam. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul huruf dzalika dinul qayyim. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sa'iril Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdik wa rasulik sayyidina maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jududihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah
usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin tilka jannatu nurisu min ibadina taqiyya. Wa a'lamu anna Allah amarakum bi nafsi fasanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa salasa bikum ya mu'minun min bariyatil jinni wa insi. Wa qala Allah Ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa dhahuma an hura farasirin Sayyidina Abi Bakar Siddiq wal Imam al-Awwab anatik bisawab Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa dhahuma jinurain man tahya minhum malaikatu rahman wa ahyal malaikatu rahman wa ahyalatu bitilawatil Quran Amirul Mu'minin Sayyidina Utsman bin Affan. Wa dhahuma imamin masyarib wal magharib Laisi bin Ghalib al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain wa azwaji rasul juriyati rasul tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allah nas'aluka afwa wal afiyah wa mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa taqabbal maqasidana fil bina'il hajal masjid ruhul jihad wa yafiq man nadarahu fi hadzal masjid wa yassir umur dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah dzurriatan thayyiban mubarakatan. Allahumma hab lana ya Allah ittihadan qawiyan matinan fi bina'il masjid ruhul jihad warzuqna ya Allah jama'atina ruhul jihad qawtu tulul umur fi ta'atillah wa wasi' arjaqahum wa nawwir qulubahum waghfir dhunubahum waqdi hajatum ya khairul ghadi. Allahumma yassir wa la tu'assir. 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 Yassir umurana ya Allah. Yassir umurana ya Allah. Yassir umurana ya qawi ya matin ya arhamar rahimin bil bina'il masjid ruhu jihad wa anta radin anna bi rahmatika ya wasi'ar wa ya wasi'al maghfirah ya khair radikin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkuru yazkurkum was'alu min fadlikum warzuqu akbar bis salah.